Oke, salam kebulireng. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial konten untuk bagaimana cara mengoperasikan OBD. Fitur OBD itu adalah onboard diagnosis. Jadi di unit Mercy sendiri itu sudah dibekali dengan OBD, onboard diagnosis tadi. Jadi kalau ada kesalahan, terus malfunction, atau kita untuk melihat actual value-nya, yang ukuran-ukuran yang sudah disediakan atau membaca sensor-sensor di engine, kita bisa melalui OBD. Untuk OBD sendiri itu fiturnya itu sangat mempermudah. Jadi kalau misal ada apa-apa di jalan, pada dasarnya kita bisa mengecek, oh ada kesalahan apa di situ. Jadi kodenya berapa. Terus nanti penyelesaiannya gimana? Apakah itu kesalahan itu current atau yang terjadi saat itu, atau itu udah stop. Tapi untuk konten kali ini kita menggunakan unit kendaraan Mercy 1526 2011 itu Gen 1. Jadi di Mercy itu ada 3 generasi. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Jadi Gen 1 itu dia instrumennya pakai instrumen 2004, Gen 2 itu 2011, Gen 3 itu 2015. 15 ke atas atau 14 ke atas itu Gen 2. Terus di 2017-16 itu ada Gen 3 yang itu MID-nya atau instrumen kelasnya itu lebih futuristik. Ya, mungkin kita besok akan membuat video untuk generasi kedua, ketiga. Jadi untuk sekarang langsung kita mulai. Kita pertama-tama kita akan menghidupkan engine dulu. Kita on dulu. Oke, jadi ini posisi di 6 bar. Coba kita hidupkan dulu biar lebih terang lampu kotanya. Jadi untuk alarm ini dia hidup di bawah tekanan 6 bar. Untuk angin kurang ini pasti dia ada tanda seru, tanda stop. Terus di MI di sini dia ada tanda seperti ini dan lampu indikator merah. Jadi untuk menghilangkan alarm ini kita hidupkan dulu engine-nya. Jadi ini kita naikkan dulu anginnya, kita isi dulu sampai penuh, sampai buang. Kita gas. Untuk display di sini ini mungkin begitu tidak ada kesalahan dia akan memunculkan display seperti ini. Jadi ini ada tanda netral, di sini ada trip, di sini ada temperatur engine 29, di sini ada kilometer yang sudah ditempuh, ini ada jam. Untuk jam ini karena akinya habis dilepas, jadi ini harus nyetel. Nanti kita ada juga untuk penyetelan. Di sini ada tekanan tangki 1, tangki 2. Ini nanti bergantian untuk indikatornya. Terus ini ada tanda lampu parkir. Ini RPM, ini speedometer. Oke, ini angin udah penuh, 10 bar dia penuh. Alarm, tanda stop, tanda seru, tanda di display sini. Terus indikator warningnya udah hilang. Kita matikan dulu engine-nya. Lanjut kita untuk proses masuk MID dengan onboard diagnosis. Jadi kalau kondisi kayak gini, jadi begitu on dia tidak ada kerusakan, itu onboard diagnosis bisa langsung masuk. Tapi untuk nanti jika terjadi kesalahan atau malfunction di 3 kontrol unit, apakah itu INS, instrumen cluster sendiri, atau FR, atau MR, mungkin udah pada tahu. Jadi kalau yang belum tahu, ini kalau Mercy 1526 ada 3 kontrol unit. Yang satu INS itu instrumen cluster,
ini sebagai penunjuk untuk driver untuk mengetahui tekanan angin dan lain-lain, dan ini sebagai kontrol unit juga. Jadi satu bagian ini dia jadi kontrol unit dan dia jadi memunculkan informasi. Untuk yang kedua itu FR. Jadi kontrol unit FR itu pada dasarnya dia yang jadi kepanjangan tangan dari driver. Jadi kalau itu hubungannya untuk mengkomunikasikan driver ke kontrol unit engine. Jadi misal gas, engine brake itu masuknya ke FR. Jadi misal kita gas, FR bacanya berapa persen naik, nanti diolah sama FR, butuh momen berapa, butuh tenaga berapa, dikirim ke MR itu lewat kabel CAN. Kabel CAN itu mungkin kayak kita mouse komputer itu. Jadi begitu kita ceklik di komputer juga pasti akan sama kursornya. Oke, untuk ini pas hidupin pertama itu ini ada suhu temperatur udara luar. Ini harus dipencet di sini. Ini pindah. Ini suhu temperatur dalam mesin. Ini ada tandanya seperti ini. Ini menunjukkan temperatur mesinnya 37. Jadi untuk pertama kali kita pastikan netral seperti ini, tidak ada malfunction. Oke, untuk ini tombol OBD-nya di sini. Ini tombol OBD, jadi ini tombol menu untuk masuk. Ini informasi. Kalau di HP ini OK-nya, terus ini pengembali. Ini yang buat ngeset untuk mindah jam, mindah Untuk pertama kita masuk dulu. Ini mungkin mohon maaf belum bisa di-shoot semua, jadi kita nanti sambil tak terangkan mana yang tak pencet. Tapi pada dasarnya tanda tadi itu untuk masuk, untuk informasi, ada tanda I dan pengembali untuk kembali. Jadi ini kita tekan ke atas masuk. Ini ada solar, ini 15% di sini. Berarti solarnya masih kurang lebih 45 liter. Karena tangkinya 300 liter. Terus ini oil. Untuk unit ini sensor oilnya sudah dimatikan. Ini kalau unit standar harusnya di sini oil ini dia kalau misal ini oke, ini nanti kalau kapasitasnya udah cukup berarti ada informasi oke. Karena ini unit udah nggak difungsikan, jadi cuma garis-garis kayak gini. Tapi di sini ada gambar teko kecil. Ya, ini teko kecil. Di sini ada garisnya. Ini kalau di bawah, kalau di sini ada misal tulisan 1.0L ini di bawah berarti itu kurang. Tapi kalau garis ini kecil ini nanti di atas gambar teko berarti itu kelebihan 1 liter. Mungkin seperti itu. Terus ini alarm. Ini alarm itu berfungsi untuk kalau unit itu udah mau jalan, untuk peringatan, untuk ke driver mau jalan jam berapa, ini bisa di setel, nanti alarmnya bunyi. Tapi ini jarang dipakai kalau di Indonesia. Ini jam yang tadi. Untuk jam ini untuk settingnya, jadi tadi di tombol OBD tadi ini di arah informasi bawah ini ada tulisan adjust. Yang untuk angka jamnya ini dia kedip-kedip, berarti ini bisa di set. Untuk jamnya mungkin ini di setnya di arah yang ada arah untuk setting jam tadi di OBD. Jadi ini misal sekarang jam 1, ini 24 jam, ini jam 1 siang, jam 1:45. Jadi ini untuk informasinya. Di informasi lagi dia udah pindah, jadi dipencet lagi tombol settingnya 45
Kalau ditahan dia bisa cepet. 45. Kalau jam udah di set, menit udah di set, nanti di oke lagi di tombol informasi tadi. Oke, ini berarti udah kesimpan. Terus lanjut di arah atas lagi untuk menu masuk itu dia ada control unit FR. Jadi di sini ada part numbernya, control unit FR 0014 46. Ini part number. Masuk lagi ini INS 00, ini sama part number. Ini MR itu juga sama, ini part numbernya. Kalau kita masuk menu lagi, nanti kembali lagi ke solar, seterusnya seperti itu. Jadi untuk kembali menu utama, kita tekan arah kembali tadi yang di OBD, itu langsung kembali ke menu utama. Untuk sejauh ini, jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar juga untuk mengoperasikan OBD tadi, jangan takut karena OBD itu disediakan cuma untuk membaca. Yang bisa merubah settingan itu hanya settingan jam. Jadi kalau selama ini ada jangan dipencet-pencet nanti rubah, itu saya jamin kalau untuk merubah settingan di parameter engine atau FR atau INS itu tidak benar. Jadi OBD ini hanya untuk memberikan informasi aja untuk kita. Jadi kalau yang bisa merubah itu ya pakai komputer. Mungkin selanjutnya kita akan membuatkan video untuk gimana sih caranya pakai Star Diagnosis. Jadi ini nanti kita coba kalau ada kerusakan gimana, terus nanti ada recordnya gimana, cara resetnya gimana, nanti kita akan buatkan sekalian. Oke, ini tak persiapkan dulu untuk mungkin kesalahannya dan lain-lain. Ditunggu aja video selanjutnya biar lebih jelas, lebih detail. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dibantu channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam aspal grojal.